Ya, mari kita mulai kajian kali ini dengan surat Al-Baqarah 222. Surat Al-Baqarah 222. 222. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya, saya ambil yang poin terakhir ya, Kang. Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi gini Bapak Ibu ya, nah itu ada pertanyaan. Pertanyaannya simpel. Jadi ada jemaah merasa bingung, merasa pusing dengan apa yang dia jalani. Terus dia bilang, Ustadz, kalau bisa cari amalan yang dia bisa lakukan, tapi yang disukai Allah. Gitu. Ya kan sebenarnya banyak ya, tapi ambil salah satu amalan yang itu ingin istiqomah dan disukai Allah. Ternyata kalau penjelasan di surat Al-Baqarah 222, Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Nah, bertobat ini kan sebenarnya yang menurut kami ini ya hal yang mudah kesulitan kalau kepada Allah ya, kalau kepada manusia kan harus nyari manusia. Ya, Mudah, mudah kan ya, karena kita tinggal punya niat melakukan mudah. sholat tobat atau seperti yang selama ini guru kita contohkan. Misalnya Ya, setiap hari kita bertobat, bahkan mungkin dibuat alarm 4 jam, 2 jam untuk mereminder. Saya kasih sampaikan kalau guru saya apa ya, dalam pengajian handphone dibuat alarm sejam 2 jam gitu supaya kita bisa selalu ingat gitu kan. Nah, jadi cara mudahnya kenapa ini? Nah, cara mudahnya adalah ini praktikal saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu setting alarmnya misalnya per jam, 2 jam, 3 jam. Maksudnya ketika alarm itu bunyi, kita langsung bilang ya Allah, saya mohon ampun terhadap apa? Terhadap segala dosa-dosa saya sudah terakhir maupun hingga saat alarm lagi ya, misalnya per 3 jam, per 2 jam, mohon ampun lagi. Karena ternyata pertama juga itu sebentar, yang kedua tidak ada salahnya, yang ketiga membuat kita istiqomah. Jadi efek dari kita selalu mohon ampun kepada Allah, seperti di surat Al-Baqarah 222 ini, maka kita pun secara otomatis kan mensucikan. Nah, efek dari hati kita menjadi bersih dan mensucikan diri kan, silahkan mm, dibuka ya di surat 26 ayat 88 sampai 90. 26-88 ya. Jadi karena kita sering mensucikan diri, selalu memohon ampun gitu ya, mohon agar diberikan keteguhan iman atau apapun itu. Kalau hati bersih kan Bismillahirrahmanirrahim. enak. Ya, saudara. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka Nah, jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. oke. Jadi intinya efek dari membersihkan hati kan ternyata itu lebih baik dari dunia yang kita kejar ya. Bahwa dunia harta artinya tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang datang bersih dengan hati yang bersih di hadapan Allah. Nah, efeknya apa? Kan kalau ini cerita di akhiratnya ya, Kang ya. Kalau cerita Ya, di dunianya ketika hati kita bersih, apa yang Allah janjikan? Ternyata luar biasa di surat 56 Al-Waqiah 77 sampai 79. Jadi di dunianya
kita diberikan di akhirat Surat kita disiapkan surga. 50, surat Allah Al-Waqiah ayat surat 77. 56 ya 77 sampai 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfudz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Nah, jadi ternyata di dunianya pun kita akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah karena tersentuh dengan Al-Quran. Ya, jadi misalnya selama ini kan, coba kalau ini kita tanya jawab ya. Selama Ya. ini tuh, selama ini orang kucing, orang bingung, orang bermasalah. Itu karena memang masalahnya atau karena dia tidak mendapatkan petunjuk, Pak? Kalau biasanya sih orang berpikir ke masalahnya. Sebenarnya Nah, tidak dapat petunjuk. iya, padahal kan masalah sebesar apapun kalau kita mendapatkan petunjuk kan harusnya jadi mudah ya. Betul. Nah, jadi cara berpikir orang itu kadang-kadang terbolak-balik. Nah, bagaimana cara mendapatkan petunjuk? Ya bersihkan hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Ya tadi saja setting aja handphone dimanfaatkan untuk per 2 jam, per 3 jam atau per sejam selalu Ya, mohon maaf pun kepada Allah. Karena itu juga nggak nyampe 1 menit kan. Paling yang berdoa, ya Allah, iya, tolong ya Allah ampuni dosa saya sejak saya lahir sampai saat ini, baik yang disengaja maupun yang tidak. Kan sebenarnya hal-hal ini kebiasaan-kebiasaan mendingan kita rubah ya, daripada kita mikir tentang besok, bagaimana besok atau misalnya solusi apa. Mending kita rubah menjadi sikap memohon ampun, sikap selalu berdoa agar selalu dimudahkan. Kan itu sebenarnya lebih mudah agar iya, menjadi mulai tumbuh tunas ya, bahwa perilaku istiqomah itu mulai muncul. Karena ternyata memang manusia itu kan hidup sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Kalau kita memang biasa mengeluh ya itu yang terjadi. Tapi kalau kita mulai biasa berdoa, biasa mohon ampun, itu juga yang terjadi. Dan iya, semua orang yang hadir di sini saya yakin bahwa kita ingin merubah kebiasaan gitu loh. Nah, ternyata ketika kita mudah mendapatkan petunjuk, maka otomatis proses ujian hidup atau apapun yang dijalani akan lebih enak dan akan lebih tenang. Ternyata kesimpulannya apa? Ternyata ketenangan itu muncul bukan karena masalah selesai. Ketenangan muncul itu karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Karena iya. kalau masalah kan nggak pernah selesai ya Kang ya. Enggak, enggak akan kelar. Makanya kalau Terus, orientasinya Bapak Ibu seakan-akan kalau masalah selesai tenang, itu salah. Karena selesai satu akan datang yang lain. Tapi ketika sebanyak apapun masalah yang dihadapi, tapi kalau kita mengikuti petunjuk pasti jadi tenang. Gitu. Kalau sudah ya. tenang, insya Allah muncul pertolongan Allah. Kemarin Anda sempat nanya, Ustaz saya tuh udah ikhtiar nih, udah sabar, udah sholat. Tapi kok Mm-mm. kayaknya Allah belum nolong-nolong. Padahal Mm. kata kuncinya, kalau Bapak Ibu ingin melihat atau ingin merasakan pertolongan Allah itu biasanya, itu muncul dulu ketenangan di hati kita. Meskipun masalah belum selesai. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah, masih khawatir, masih panik, masih bingung, belum dapat ketenangan, biasanya belum muncul pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya tanya kapan pertolongan Allah datang, biasanya diawali dari munculnya ketenangan dulu di dalam hati kita. Mm-mm. Nah, Ya, dan ternyata ketenangan itu memang murni pemberian dari Allah setelah kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. ya. Berarti tolak ukurnya parameternya di hati kita. Kita tenang atau tidak itu tergantung dari sikap kita dalam menjalani proses ujian itu. Apakah konsentrasi di ujiannya atau fokus bagaimana kita mulai mengikuti petunjuk. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, biasanya Kang Doni ya, yang namanya petunjuk itu sesuai dengan keinginan kita atau bertolak belakang dengan keinginan kita. Biasanya tertolak belakang petunjuk tuh. Nah, berarti kalau sesuatu yang bertolak belakang itu kita ikuti, maka hadiahnya biasanya menurunkan ketenangan. Karena Ya, kalau betul. sedang sesuatu yang sesuai, ya gimana ujiannya kan? Karena ujian itu rata-rata, ujian itu kan intinya Iya, adalah menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. iya, karena petunjuk Dan, itu kan punya Allah, gitu. nah, Dan kita punya makanya, mau nafsu pasti berbeda dengan Allah, itu gitu tah. Iya. dan pasti tujuan Allah membuat bertolak belakang agar Allah ingin tahu mana yang mau mengikuti keinginan Allah, mana yang Ah, ngotot dengan apa yang diinginkan. Kan begitu. iya Kayak betul. kemarin misalnya ada orang sakit,
dia berusaha tuh, karena memang belum tahu ya, berusaha bagaimana menyembuhkan, akhirnya pergi kemana untuk berobat. Boleh, memang wajib, tapi ternyata niat dia berobat itu hanya supaya sembuh, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini kan jadi nggak sesuai. Hmm. Padahal kalau niat dia dirubah, ikhtiarnya tetap berobat. Tapi ketika niat dia berubah bahwa dia berobat itu untuk beribadah atau mengikuti keinginan Allah, kan otomatis membuat Allah senang. Kayak tadi Allah senang orang yang bertobat dan mensucikan diri. Artinya ketika Allah senang, insya Allah rumus MAB ya, membuat Allah bahagia itu akan terwujud dengan perlahan-lahan. Karena banyak orang yang bingung, ini tuh MAB itu apa Ustaz? Masa membuat Allah bahagia? Terus akhirnya saya coba jelaskan sesederhana aja. Dia bilang, Bapak kalau keinginannya terwujud bahagia nggak? Ya bahagia ya, sama. Kalau Allah punya keinginan, atau kita bingung keinginan Allah itu apa, ya adalah keinginan Allah itu misalnya sama dengan perintah Allah. Allah ingin kita sabar, Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita bersedekah. Nah, kita ikuti aja keinginan Allah. Insya Allah senang. Makanya di surat 222 itu yang tadi Al-Baqarah itu, Allah menyukai, Allah senang pada orang-orang yang bertobat. Nah, ikuti aja, itu kan perintah Allah. Dan mensucikan diri, nah itu ikuti aja. Jadi Ya. intinya ternyata semua ya proses perjalanan hidup kita itu ternyata untuk merubah diri kita. Kenapa? Karena ternyata memang diri kita kan memang perlu diuji, perlu dididik agar apa? Agar semakin lama semakin dekat kepada Allah. Berarti pas lahir tuh sebenarnya udah dekat atau belum kan? Pas kita lahir. Pas kita lahir Sebenarnya udah dekat atau belum? kepada Allah. Ah, kan kita lahir. Sebenarnya kan pas kita lahir tuh udah dekat belum sama Allah? Kalau udah lahir ya, baru lahir ya. Ya pas baru lahir kita tuh udah dekat belum sama Allah? Ini pertanyaannya baru aneh ini masalahnya. Kalau udah gede gini, jawabnya gampang. Kalau udah lahir kan Loh, mikir. enggak, atau gini. Pas lahir tuh kita suci nggak? Suci. Suci, berarti dekat atau nggak sama Allah? Insya Allah dekat kalau suci ya. Nah, cuman masanya kan kita nggak sadar. Yes. Jadi meskipun lahir kita sudah dekat sama Allah, suci, tapi kan kita nggak sadar. Nah, Ya, luar ya. biasanya setelah kita sadar, kita semakin balik, semakin banyak dosa kan? Ya, bikin kotor itu hati ya. Nah, betul. Tapi waktu kecil sih kita sebenarnya dekat sama Allah, cuman kita nggak Ya. sadar gitu loh. Nah, di Berarti alamnya kali ya itu ya. makanya diproses sama Allah agar nanti setelah dewasa pun kita disucikan lagi, tapi sucinya dengan kesadaran. Ya, maka Nah, itu yang anaknya meninggal masih kecil itu insya Allah masih suci, masih aman itu ya. betul, cuman kan nggak sadar. Nah, Allah Hmm. buatlah proses ujian hidup agar dia suci tapi dia sadar dengan kedewasaan berpikir itu. Iya, Nah, iya. kan kadang-kadang kalau sudah besar, sudah banyak keinginan, akhirnya ya ujiannya Ya, di situ. udah gede udah Makanya banyak salah mikir. satu betul. Salah satu ujian manusia kan untuk membersihkan hati misalnya. Coba benar nggak salah satu ujian manusia itu ya itu untuk ternyata membersihkan hati. Surat 3 ayat 154 silakan. 352. 154. Ya. Jadi sebenarnya dulu tuh kita udah suci Bapak Ibu. Cuma karena nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 3. 154. 24. Surat Alim 3 Al Imran ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu.
Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Nah, mengetahui hati. berarti kan ujian-ujian yang diterima kita, tinggal kita pilih kan, mau beriman kepada qada dan qadar. Artinya menyadari bahwa setiap kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Atau tetap tidak mau menerima karena hawa nafsunya. Dan ternyata Hmm. salah satu fungsinya ujian itu adalah membersihkan hati kita. Kan begitu ya Kang? Ya. Berarti semakin banyak ujian yang menimpa kita, logikanya hati kita semakin bersih atau semakin mumet kepala kita kan? Harusnya makin bersih lah, makin digosok. Jadi Halo? kalau iya makanya kan kalau kita bayi kan kita akan menyadari itu kan. Iya, kalau bayi kan belum ada, iya, kalau belum ada sadar. Tapi konsekuensinya hati kita bersih. Cuman kita Yes. nggak menyadari. Tapi kalau sudah mulai proses menuju kedewasaan, makanya fungsinya kita memahami petunjuk itu, kita harus mengerti, oh berarti selain ujian itu meningkatkan keimanan, menjadi sabar, menjadi ikhlas, ternyata output keluar dari hal itu adalah menjadi hati yang bersih. Akhirnya semakin diuji, hati semakin bersih, logikanya semakin mudah menangkap petunjuk-petunjuk Allah. Kan gitu yang terjadi harusnya. Yes. Nah, cuman karena saya lihat sudah gede juga banyak yang nggak sadar, akhirnya malah jadi menderita, bukan jadi bersih hatinya. Ya. Gitu. Banyak yang udah ngaji juga masih begitu aja kok. Iya, akhirnya harusnya hatinya bersih malah jadi makin julid, makin kotor, wah, makin repot. Akhirnya menghadap Allah dengan hati yang kotor kan dicuci dulu jadinya di laundry. Yes. Ya, memang Baik, harus membersihkan. jelas ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ada satu orang kalau ingin ada pertanyaan silahkan. Intinya kita harus mulai membenahi diri kita ya. Insya Allah juga nanti mungkin hari ini ada podcast di Twin Tower Kang. Nah, Oh, ada podcast ya? podcast rencananya di Twin Tower di Malaysia. Alhamdulillah. Baik, Masya Siap. kalau tidak Allah. ada nah, kalau tidak ada pertanyaan itu dulu Bapak Ibu sekalian. Tadi Intinya tadi mari. ada Ah, yang ada yang nge-gym tadi. Siapa Bu? ah, Ada pertanyaan tadi kayak ada yang oh, boleh boleh kalau memang ada mau bertanya satu orang aja, satu atau dua orang. Silakan. Tapi kalau sudah jelas prinsipnya, ingat ya Bapak Ibu ya bahwa kejadian apapun yang Allah berikan, insya Allah tidak ada membuat niat Allah untuk membuat kita menderita. Berarti kalau nanti Bapak Ibu dikasih kejadian sama Allah menderita, lebih baik Bapak Ibu mulai memahami ilmunya. Jangan-jangan tujuan Allah baik, salah satunya bisa membersihkan hati. Cuman karena ketidaktahuan, akhirnya kita anggap penderitaan. Maka kalau begitu, Bapak Ibu nanti kena hadisnya Allah sesuai praduga prasangka hambanya. ya, Niat Allah tidak membuat menderita, tapi karena Bapak Ibu ketidaktahuan ilmunya, akhirnya seakan-akan jadi menderita. Ini kan repot Bapak Ibu. itu salah paham sama Allah. Nah, kalau salah paham sama istri kan bisa diselesaikan ya. Tapi kalau Ya. salah paham sama Allah kan repot ini. Dan Eh. bisa sampai bertahun-tahun, akhirnya setelah itu baru menyadari, oh ternyata tuh Allah tuh baik. Kan repot ini ya. Saya jadi Mm-mm. ingat jamaah saya itu. Bertahun-tahun akhirnya, oh ternyata Allah tuh baik. Nah, Alhamdulillah dia malah jadi sadar, jadi lebih baik sekarang ya. Eh, Gitu. ada teman saya juga gini saat kemarin waktu dia Hmm, taubat gitu ya. Ternyata hmm, yang disebutkan di ayat 22 itu memang benar. Allah ah, tuh lebih lebih suka orang yang berbuat salah terus taubat daripada sebalik hmm, seperti itu. Allah lebih suka itu karena dia sudah bisa memperbaiki, membenahi hatinya bahwa dia pernah ketemu salah, salah, salah. Pada saat dia ketemu benar, dia yakin dengan kebenaran itu dan dia tahu kapan salah ini, iblis ini main, dia lebih tahu gitu ah. loh. Jadi memang Sekarang Allah saya lebih. tanya sama Kang Roni ya. Kenapa Mm-mm. Allah menyukai orang yang bertobat atau merasa dirinya bersalah, Kang? Ya karena dia mengakui ya bahwa sadar bahwa
konteks dia bertobat itu yang menyadari dia kembali lagi sudah di jalan Allah. Atau misalnya gini, benar nggak? Oh, Allah senang orang-orang yang bertobat. Senang-senang orang yang selalu bertobat atau merasa dosa. Karena orang bertobat kan tidak mungkin merasa benar. Yang salah. Yes, betul. Betul. Karena memang iblis itu ingin orang itu kan selalu merasa benar kayaknya. Wah, itu merasa benar bahaya itu. Itu makanannya itu Kan jahanam. pertama kalau merasa benar bayangkan kita salah tapi merasa benar mau digimanain coba. Betul. Betul. Akhirnya Bahaya banget. Susah itu itu. teka itu. Makanya, iya makanya orang bertobat itu kan luar biasa tuh. Kenapa? Karena orang bertobat mungkin merasa benar, oh, salah kok. Yes, mengakui kesalahannya. Nah, itulah, mendingan kita ngaku salah aja lah daripada merasa benar. Jadi kalau ketahuan istri, kita ngaku salah aja. Percuma kita merasa benar di depan istri, pasti tetap salah kan. Teorinya ya, teorinya. Iya benar. Kalau dari tipe ATM masih aja salah ya. Bagus kan ya. Mari jadi kita perbaiki diri kita. Ternyata Allah senang berbuat kepada orang-orang yang bertobat itu karena pasti orang bertobat itu orang berhijrah tidak akan pernah merasa benar itu aja sih. Iya. Bahkan makanya Pak Guru sudah menyampaikan ya berulang-ulang per sejam, per 2 jam, per 3 jam itu setting tuh handphonenya pakai alarm supaya apa? Ingat, oh ya saatnya bertobat. Kan cuma semenit kan. Kalau masalah itu. Nah, Oh, iya. ya kan ampuni dosa saya sebelum saya lahir sampai saat ini dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ini hal sesuatu yang simpel, tapi kalau dipraktekkan akan membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Iya, Baik, kalau gitu betul. Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena ini ya. Mari Oke, kita siap. tutup. Ya. Rekamannya nanti seperti biasa saya share dengan tutup bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.